Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Kita langsung aja nih. Ini kita kedatangan rel khusus ya. Rel spesial. Ini rel Wiki Jigging ya. Brand utamanya Jigging Master. Nah, ini dia satu brand adiknya ya dengan nama Wiki Jigging. Sekarang Jigging Master yang terbarunya ini nih. Seri Wiki Jigging. Tipe namanya Devil Star. Oke, ini rel kita lihat aja. Boxnya keren banget ya. Boxnya casingnya beda sama rel lain. Seperti kayak kotak-kotak karung nih. Nah, penguncinya kotak itu perhiasan. Oke, dalamnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada cover, box. Ini ada unit relnya. Ini rel overhead ya, ada V-Star. Nah, ini rel paling terbarunya dari Jigging Master atau Wiki Jigging ya. Jadi terbiasa aja ngomong Jigging Master. Tapi ini Wiki Jigging V-Star 4000H. Oke, bentuknya seperti ini. Kita lihat lagi dalamnya ada apa aja. Ini seperti apa ya, di box penjaganya yang pada mana kita dapat kunci khususnya, kunci bodinya, ada bagian klem bawahnya juga teman-teman ya. Bawahnya bisa pasang klem untuk di rel crawling yang besar ya, ada klem dan bawah. Tapi kalau kita main jigging biasanya saya nggak pakai ya, karena ganggu tangan saat kita pegang, rasanya lebih tebal, jadi kita nggak pakai, kita pakai seperti ini aja. Oke, dalamnya itu aja. Sama ada lagi dalamnya. Nah, ini ada skematik Wiki Jigging 4000HL. Oke, ini skematiknya. Udah, itu aja isinya. Kita bakal bongkar ini rel dan kita cek semua komponen dalamnya. Oke, ini rel dijual dengan harga 5,6 ya. Dengan 5,6 kalau boleh kenaikan. Kemarin sih di infonya bakal ada naik harga, teman. Harga terakhir sih yang saya dapat 5,6 ya untuk harga jualnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita baca feature dulu ya. Ini feature di box kagak ada, jadi kita dari websitenya, dari website Jigging Master. Ini Devil Star, ada yang 3000H, ada 4000H. Berarti ada dua ukuran, teman. Yang 3000H sama 4000H dimensi bodinya sama, hanya berbeda di spool doang. Yang 3000 spoolnya lebih besar diameter tengahnya ya. Jadi isi benangnya lebih sedikit, teman. Secara dimensi sama 3000H dan 4000H. Ini ada left handle, ada right handle. Nah, ini sesuai kebutuhan masing-masing ya, teman-teman. Bisa left handle atau right handle. Kalau saya pribadi, saya bisa dua-duanya. Saya kiri bisa, kanan juga bisa. Oke, kita langsung spek feature-nya nanti ditampilkan di layar biar teman-teman ikut baca juga ya. Ultra high drag is not heavy. Ya, artinya ultra high. Jadi dragnya tinggi tapi nggak berat relnya, tetap ringan. Nah, seperti itu kali ya. Oke, berikutnya lagi, bearing is durable and not oppressive. Jadi bearingnya ini dia bearing terbaru. Dia pakai sistem truss bearing. Truss bearing itu seperti apa ya? Seperti bearing yang bertumpuk gitu, bearing bisa dipisah-pisah, ada plat, ball bearing, 6 plat lagi. Oke, di sistem seperti itu, bukan ball bearing biasa, beda. Ya truss bearing namanya. Terus stable dan balance lightweight T-bar handle. Nah, ini handle T-barnya ya, model baru ya, lebih ringan dan juga balance. Terus padlock tension knob, jadi ini tension knob ini. Jadi lebih besar ya, kita megang lebih enak knob dragnya. Oke, berikutnya fashion longer arm. Nah, armnya lebih panjang nih daripada rel biasa nih. Longer armnya ini lebih panjang daripada rel biasa. Biasa untuk aplikasi slow jigging ya, dia agak panjang supaya kita lebih enteng kerangnya. Terus super smooth and high strength drag. Ini dragnya smooth dan high strength. Kita lihat dalamnya seperti apa. Dragnya durable drag. Apa, nggak takut sama air, not wear water. Jadi dia dragnya tahan air ya. Jadi nanti kita lihat ada shot seal-nya apa enggak. Terus anti reverse-nya dia ada dual locking system. Nah, ada suara ini. Nah, suara titik-titik ini nih suara dual locking system ya. Dia ada sistem locking di sini. Jadi locking itu seperti gigi satu arah ya. Dia gigi satu arah untuk mencegah rel itu muter ke belakang secara mekanik. Oke, ini bagus banget dual locking itu. Jadi saya suka. Jadi kalau rel kebanyakan yang menggunakan dual locking itu dia merupakan rel yang kuat. Kenapa? Karena pengereman ada dua. Satu dari one way bearing, satu lagi dari dual locking. Jadi nggak mungkin rel ini bisa muter ke belakang. Saat ball bearing yang nggak mampu nahan beban, nah docking itu bekerja. Oke, feature seperti itu. Sekarang kita dari panel capacity, ini yang 4000H. Ini size 4000, nanti kita tampilin. Yang P4 bisa 580 meter, PE5 500 meter, PE6 420. Oke, body weightnya, beratnya 650 gram. Kita cek langsung. Kita pakai timbangan di sini. Tertulis 650 gram. Kita lihat. Nah, ini 669 ya. Ada beda hampir 20 gram bedanya ya. 669. Oke. Terus panjang handle armnya, panjangnya 126 mili, berarti 12,6
panjang handle-nya. Terus rasionya 1:5. Nah, rasionya 1:5. Ini masuknya ke rasio low apa high. Nah, kita lihat dari retrieve per crank-nya. Nah, di sini tertulis retrieve crank-nya 104 ya. Berarti satu kali gulung bisa 1 meter lebih. Berarti ini aplikasi bisa untuk slow jigging. Bisa untuk slow jigging, tapi untuk fast jigging juga bisa ini teman-teman. Untuk main fast juga bisa karena rasio 5, tengah-tengah dia lebih ke medium gear. Terus thrust bearingnya ada 2 piece, posisi di mana kita mesti cek seperti di mana. Terus warnanya dia ada 2, ada warna black blue dan black red. Terus dia ada 2 red hand dan left hand. Oke, nanti tampilin semua. Sekarang kita langsung bongkar aja relnya dalamnya seperti apa, karena rel ini rel baru. Jadi belum ada yang bongkar dan belum ada yang review untuk bagian dalamnya semua. Oke, kita langsung bongkar aja. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar ya. Ini Vista masih unit baru nih. Smooth banget, enteng banget relnya. Kita buka. Pertama kita buka handle dulu ya. Saya rekomenin. Sekarang kita buka covernya. Ini kita buka pakai kunci 12 ya. Handle kita buka. Di sini ada ring nih. Kita buka buat bodinya pakai kunci Tekiro. Teman-teman kalau mau punya kunci Tekiro tinggal cari ke marketplace kita ya. Kita pakai kunci T7. Oh ya, sebelumnya kita bukain dulu. Kita buka knob black knobnya ya. Nah, di sini ada kunci khusus dari JM-nya. Di boxnya ada, kita tinggal pakai alat ini. Ini kunci seperti ini, dia pakai model SPI ya. Model SPI bukan model baut. Sekarang kita buka 4 baut, 1, 2, 3, 4 buat bodinya. Kita buka. Oke, dia ada covernya nih. Sekarang kita buka covernya dulu ya teman. Seperti ini, kita buka dulu covernya ya, 4 biji ya, karena kita mau ngepres AC ini. Covernya kita buka dulu nih. Kita buka. Nah, sekarang kita cabut springnya, kita tekan ya. Kita ambil, kita ambil. Oke, kita keluarkan. Saf utama nih ada thrust bearing nih teman-teman nih. Bearing seperti ini. Bearing utama. Locking dan pad. Sekarang kita buang saf pertama. Sekarang kita buka bearing di bagian sisi satunya lagi ya. Ini ada kawat speednya. Ini dalamnya sudah kita buka semua ya. Kita sudah buka semua komponennya. Ini
kita bisa lihat di sini. Pertama-tama kita hitung jumlah bearing dulu ya. Jumlah bearing di handle ada 2 nih, saya lihat di skematiknya ada. Teman saya nggak buka ya, takut lecet sayang, soalnya masih baru relnya. Kalau kita buka takut ada kemungkinan rusak ya, jadi saya nggak buka. Tapi di sini ada 2 bearing kalau lihat di skematiknya. Kita hitung jumlah bearingnya. Ini bearingnya pertama ball bearing dulu ya. Ball bearingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Berarti ada 8 ball bearing dan ada 2 truss bearing. Oke, truss bearingnya ada 2 nih teman-teman nih. 1 dan ini 2 nih, satu set ini. Segini satu set. Oke. Ini ada busingan lagi. Nah, ukurannya ada 2 jenis, satu yang kecil, satu yang besar. Yang besar posisinya berada di luar, berada di knob, di brake knob ya, di tension knob. Satunya lagi berada di dalam, di pinion gear. Oke, dia posisinya bearing ini berundak ya, berundak nih ya. Satu, dan ada satu lagi truss bearing. Jadi ada 2 slot di sini. Oke, sekarang kita lihat dari segi material. Kalau dari material body, semuanya sudah menggunakan aluminium ya, sudah metal ya. Baik cover, baik bodinya semua sudah full metal. Oke, ini ada part docking ini. Dockingnya sistemnya seperti ini, sederhana, simple ya dia. Ada pelatuk dan per aja untuk menekan gigi satu arah nih. Terus spoolnya juga sudah aluminium, bahan karbon tech kiri kanan ya. Kampas pengeremannya double drag kiri kanan. Terus main shaft sama platnya sudah plat stainless ya, main shaft stainless. Platnya stainless, teman bagian belakang ini ada seperti kuningan nih, dari 2 nih. Tapi bagian bergesekannya stainless, ini yang penting. Kita lihat juga di sini, ini platnya dia stainless, dia ada ringnya lagi, ring kuningan, dan gearnya juga stainless, gear untuk gear satu arahnya, gear dockingnya. Dan pinion gearnya juga berbahan stainless, gigi miring ya, stainless gigi miring. Nah, untuk main gearnya, ini main gearnya menggunakan material kuningan ya, kuningan atau bronze nih, saya kurang ngerti ya. Ya, sepertinya sih bronze ya, materialnya menggunakan bahan bronze. Ketebalannya cukup, dia ketebalan gearnya 4,5 mili. Jadi berbeda nih kalau di Gigi Master, di Power Spell semuanya stainless teman. Kalau di Devil Star dia bahan kuningan ya, kuningan di sini. Ini yang teknologi yang dibanggakan oleh game Devil Star nih adalah truss bearing. Truss bearing seperti ini teman-teman, seperti bearing bambu, tapi posisi bola-bolanya berbeda. Posisi bolanya bukan apa ya, posisi bola seperti plat gini nih. Jadi lebih kuat ya, kekuatan dari segi kekuatan dia akan lebih kuat karena ngepresnya lebih banyak ya. Untuk dipres akan lebih kuat dibanding ball bearing. Karena bidang gesekannya akan lebih luas. Bidang penekanan platnya lebih luas dibanding kita ball bearing. Jadi kalau ada penekanan ini jauh lebih kuat ya truss bearing ini. Oke. Nah, yang plastik itu hanya di cover aja. Ini ada cover penutup karbon tech ya. Ini mencegah supaya air nggak masuk, yang mengurangi air nggak masuk nih. Bukan artinya air nggak bisa masuk ya, tapi bisa masuk teman. Kalau cipratan dia melindungi bagian karbon tech sisi satunya ya, supaya nggak masuk air. Dan ini berguna juga sebagai gear clicker ya. Ini ada giginya untuk clicker bell nih. Ini bell clicker, sistemnya seperti ini. Jadi saat kita masuk, belnya nyala. Oke, dia belnya ini untuk ada plat seperti tuasnya, seperti pelatuknya akan bergesekan dengan spool. Nah, tapi yang agak saya ini nih teman, agak tipis ya, platnya agak tipis di plat ini nih. Tapi kalau yang di segi lainnya mah oke, sudah bagus materialnya. Ini tension knobnya dia berbahan ini stainless ya, ini ya stainless, kuat dan besar ya, dan ada clicker juga nih. Oke, di sistem pengeremannya tadi satu, dia ada sistem pengeremannya di docking, pengeremannya di gigi satu arah, ada dockingnya. Ada juga 2 buah one way bearing, ada 2 one way bearing, ada 2 bearing satu arah. Jadi kekuatannya sudah cukup bagus ya, berarti ya pengeremannya, dari pengereman docking sama pengereman one way bearing. Oke, jumlah bearingnya banyak, materialnya cukup oke, harga juga masih ramah di kantong ya dibanding Gigi Master. Itu harganya bisa sekitar 8 juta ke atas. Tapi ini yang Devil Star ini dengan budget di bawah 6 juta, teman, sudah oke banget relnya. Oke teman-teman, ini karena ini rel baru,
jadi kita pasang lagi ya. Jadi kita hanya penambahan di grease dan di oli aja untuk pemasangan. Ini rel masih baru, kita nggak perlu cuci, nggak perlu apa-apa ya. Sekarang kita pasang kembali. Ini kita pasang dulu bearing yang ada di bagian sebelah kiri ya. Bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan nih. Bagian ada clicker belnya, kita pasang bearingnya. Ini ukuran 617/6. Pasang dulu. Kita kasih oil pan aja untuk pelumasannya. Springnya kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita selesaikan bagian bodi. Nah, di bagian bodi ini ada dua bearing ya. Pertama, kita pasang dulu truss bearingnya dulu nih. Truss bearingnya saya pakai grease Shimano punya ini ya, punya khusus bearing one way. Ini materialnya cocok nih untuk truss bearing. Pasang dulu. Terus ada bearing besarnya, ini ukuran 917/5 ya bearing besarnya. Pasang. Sekarang main gear utama, kita kasih di asnya grease one way, grease bearing one way. Ini ada bearing 1015/4 dalamnya. Ini bearing 1015/4 lagi. Teman-teman bisa ikutin langkah berikut untuk melakukan maintenance atau perbaikan ya teman ya. Kalau ada kerusakan, kalau teman yang bongkar, tinggal ikutin langkah-langkah berikut aja. Ini ada ring teflon. Oke, kita pasang handle dulu ya. Kita kenakan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spool. Bagian spool, sapu pertama kita kasih grease ya, karena sering gesekan ini. Ada per. Shaft bearing. Ada busi tengah. Bearing. Ada per. Berikutnya cover ya. Kita tambahin grease sedikit ya di bagian ini pinion gearnya. Saya lihat ini kurang grease ya, saya tambahin sedikit. Pakai blue grease ya. Sama nih warnanya blue grease juga nih. Nah, cara pasangnya kita tinggal masukkan, goyang sedikit buat lockingnya, goyang dikit atau di sini ada ring teflon. Nah teman-teman, ini ada water seal, ini ada satu seal o-ring ini supaya mencegah air masuk ya. Ini ada satu seal o-ring nih di bagian tension knob. Kita pasang dulu. Terus kita pasang truss bearingnya. Ini kita pakai obeng min ya. Kan masuk obengnya, kita dorong pakai obeng min aja, pastikan masuk. Oke, bisa free spool, bisa. Oke. Nah teman-teman, ini jangan lupa kita masukkan dulu ini covernya. Ini mungkin salah satu kelemahannya ya, ini masih plastik dan tipis ya. Ini kelemahan di sini teman, kalau jarang pakai sih. Kalau kepakainya hanya bel ini kepake hanya untuk trolling dan untuk koncer ya, untuk penghidup. Jadi di bel dipakai sebagai petanda ya, kalau emang ada strike, ada ikan atau tarikan,
saat spool keluar, line out, dia akan keluar suaranya di belnya. Pasang. Kita pasang buat bodinya. Oke, sekarang pasang knopnya. Tutup apa ya namanya, cover tensioning knob. Pakai alat penguncinya dari Jigging Master. Hati-hati pasangnya. Udah cukup. Sekarang kita kencangkan baut 12. Covernya ring kita pasang, oke. Sekarang kita kencangkan murnya. Oke, sudah selesai. Ya teman-teman, ini Devistar. Kesimpulannya kita udah bongkar semua tadi kan. Kita udah bongkar semua komponen, semua teman-teman sudah lihat. Menurut saya catatan penting ya. Ini kelebihannya satu di thrust bearing, di OH baru ada di Devistar setahu saya ya. Devistar yang menggunakan thrust bearing dia lebih kuat ya. Thrust bearing itu seperti bearing komstir, di press gitu ada mangkoknya, dia akan lebih kuat terhadap tekanan. Jadi kalau kita fullin, dia akan lebih kuat dan tidak membebani rel. Jadi rel tetap enteng. Ada rel OH yang kita fullin dragnya, tapi jadi berat relnya. Nah ini kalau di Devistar ini dia tidak timbul nih. Saat kondisi free ringan, kondisi drag full juga ringan. Nah ini salah satu pentingnya itu. Satu, kedua dari sisi harga ya, dia harganya sangat, kalau Jigging Master harganya 8 juta 9 juta ke atas, harga sudah mahal. Nah dia buat versi di bawah 6 juta, harga sekitar 5,6 sampai 5,8. Oke, ini rel juga harga juga mantep banget, harganya pas. Terus dari teknologi nggak dikurang-kurangin ya. Dari kampas washer drag, lever dragnya kiri kanan. Kalau dulu Ocean Devil ya, Ocean Devil namanya apa ya, Wiki Jigging. Nah dia hanya single drag. Kalau ini double drag kiri kanan. Jadi carbon tag pengeremannya kuat, sama pengereman satu arahnya. Sekarang udah ada bearing one way 2 piece dan ada mekanisme docking. Ini penting banget pengeremannya. Jadi rel itu akan kuat menahan beban. Jadi kalau saat bearing one way-nya kalah, ada dockingnya yang bekerja. Jadi saya sebagai pemakai JM, jadi saya tahu itu rel Jigging Master itu seperti apa. Oke, dan ada beberapa kekurangan catatan saya sih. Kekurangan satu di cover plastik tadi. Di cover plastiknya tadi saya lihat agak tipis ya di suara belnya. Jadi belnya ini kalau kita fungsikan, itu covernya plastik ya. Satu. Kedua, sama mininya water seal ya. Kalau rel zaman dulu seperti saya punya Power Spell, itu memang water seal-nya sedikit ya, sama seperti ini, hanya ori doang. Tapi di zaman sekarang kebutuhan akan water seal itu akan lebih tinggi ya. Rel-rel sekarang ternyata sudah water seal-nya sudah lumayan banyak sudah ada, tapi Devistar ini hanya satu doang kita ketemukan di knob drag. Asal rel itu nggak kecemplung, asal rel itu hanya kesiram air, saya rasa aman ya. Karena saya pemakai Power Spell, yang Power Spell dia kena air, saya pakai sudah bertahun-tahun, kuat sampai sekarang, nggak ada masalah. Bearing pun saya nggak pernah ganti satupun, asal kita bisa ngerawatnya dengan baik dan benar ya. Dan rel ini nggak waterproof, tapi kalau kena guyur air, kena siram air nggak ada masalah. Oke, nah saya juga penyuka rel overhead tanpa ada line winder ya. Kalau yang Jigging Master, yang si line VIP itu ada line guide-nya, ada line windernya. Saya nggak suka seperti itu karena satu, gampang rusak sama mekanismenya lebih nggak enak ya, karena lebih banyak perpindahan giginya. Nah kalau model seperti ini, model tradisional overhead seperti ini, nggak ada pengatur benang, ini rel akan lebih kuat komponennya, karena bebannya akan langsung mengenakan ke carbon tag dan ke gir-girnya besar-besar. Oke, kalau mekanismenya ada line guide-nya, harus melewati warm shaft dulu, harus ada melewati gear samping transfer dulu, jadi akan banyak perpindahan gear dan itu banyak riskan komponen rusak karena bebannya tinggi di bagian line windernya itu.
Dan saya sangat merekomendasikan Reel Wiki Jigging Devisar ini buat teman-teman yang pengen punya oka yang kuat, bagus. Dengan harga di bawah 6, teman-teman bisa dapat reel bagus seperti ini. Oke, itu pendapat saya pribadi. Menurut teman-teman gimana? Teman-teman tinggalkan komen. Kalau pemakai JM, saya sendiri adalah pengguna JM dari dulunya. Oke, oh ya, sama spare partnya. Nah, enaknya tuh agen distributor Indonesianya Jigging Master itu selalu menyediakan spare part untuk reel Jigging Master dan Wiki Jigging. Jadi teman-teman kalau ada masalah tracer bearing korosi, apa ada gearnya yang rusak, nggak ada masalah, kita bisa bantu indenin. Oke, jadi dari spare part maintenance nggak ada masalah lah, reelnya aman. Oke, itu sih mantap ya Jigging Master Indonesia. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman ada komen, silahkan komen di bawah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam strike.